Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wat dharai wal kadhibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini 10 Syawal kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini termasuk berkumpulnya orang-orang saleh, berkumpulnya kita di sini termasuk berkumpulnya ahli ilmu, ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli ta'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal. Judul kajian kita pada malam hari ini tentang halal bihalal. Berapa pentingkah halal bihalal itu, dan apa sih halal bihalal itu? Apakah halal bihalal itu ada dalam syariat Islam atau hanya sekedar tradisi kita saja orang Indonesia? Apakah ada konsep halal bihalal di negara-negara Islam, di negara-negara Arab? Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal itu sendiri bahkan tidak ada dalam kamus. Halal bihalal itu tidak ada dalam kamus, dan negara-negara Islam tidak mengenal istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu murni made in Indonesia. Murni itu buatan atau tradisi kita orang Indonesia. Jadi kita mesti pandai menyikapinya. Artinya halal bihalal ini bukanlah bagian daripada syariat. Jadi bukan bagian daripada syariat. Kita mesti pandai memilah-memilih apa beda adat, apa pula beda syariat. Jadi mensyariatkan adat itu tidak boleh. Adat dijadikan syariat itu tidak boleh. Seperti orang Melayu menyambut puasa itu potang mogang, hari atau sore megang puasa, potang mogang. Kalau orang Jawa menyerap dari bahasa Melayu, di Kepri itu mereka menyebutnya istilah megengan. Megengan itu ya megang juga, megang puasa. Lalu ada orang Balimau, Kasai, dan itu semua adat. Itu semua adat dan tidak boleh dijadikan syariat. Nah, kemudian mengadatkan syariat, maka itu tidak mengapa. Mensyariatkan adat tidak boleh, tapi mengadatkan syariat itu boleh. Apa makna mengadatkan syariat? Contohnya masyarakat kita terbiasa dengan sedekah, maka sedekah itu menjadi adat di tempat kita. Oh, ini budayanya masyarakat sini ini mereka terbiasa. Jadi apa yang dinamakan adat itu kebiasaan yang baik. Maka daripada itu kita mesti memudayakan ke anak-anak kita budaya infak, budaya membaca Al-Quran. Itu syariat yang diadatkan. Di anak-anak terbiasa menutup aurat, meskipun itu bagian dari syariat, tapi dah menjadi budaya di suatu tempat. Oh, orang sini mereka sudah menjadi budaya menutup aurat sejak dini.
Nah, itu dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti pandai membedakan mana adat, mana syariat. Nah, halal bihalal ini tradisi yang hanya ada di Nusantara. Nusantara termasuklah di dalamnya Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Artinya ini bukan bagian daripada syariat, hukumnya boleh. Secara hukum halal bihalal itu boleh. Halala secara bahasa yang artinya mengizinkan atau sah. Halal sudah, silakan halal. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita mencoba kurma, halal, halal. Artinya dia sudah mengizinkan. Satu halal, makanya mereka menggunakan bahasa satu halal, dua haram katanya. Jadi kalau kita ke sana, boleh coba satu, wahid halal katanya. Dua haram, artinya dia menghalalkan kepada kita untuk mencoba itu satu halal. Tapi orang kita ngambil satu genggam dia. Kacang mete itu ngambil satu, haram katanya, haram. Wahid halal. Halal itu artinya mengizinkan, sudah diizinkan atau sah secara hukum, silakan ambil. Itu halal. Oleh orang kita disebut juga dengan istilah memperbaiki sesuatu yang kusut, maka itu juga bagian daripada halal. Mencairkan yang beku, melunakkan yang keras, itu pengertian daripada halal bihalal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bahasa Al-Qur'an, halal itu adalah baik, halal itu adalah sehat dan seterusnya. Lalu kemudian orang kita mencari satu teknis bagaimana mengumpulkan orang banyak, itu kan satu yang besar manfaatnya. Dengan latar belakang pekerjaan, background yang berbeda-beda, tempat yang berjauhan, lalu kemudian dikumpulkan di satu tempat, Ahlul Bait mengatakan, saya minta halal kepada bapak semua tamu undangan, kalau ada salah silap dan lain sebagainya. Maka inilah kemudian dilihat ini sebagai suatu sarana yang bagus untuk mempererat hubungan silaturahim, mempererat silaturahim, maka bagus. Lalu kemudian ini budayakan, akhirnya menjadi budayalah apa yang disebut dengan halal bihalal itu. Meski sebetulnya bermaaf-maafan itu tak mesti di hari Lebaran saja, kapan-kapan saja ya boleh. Tapi di tempat kita yang momen Lebaran itulah orang pada ngumpul semua di kampung. Orang pada ngumpul semua di rumah kita, maka dibuatlah itu momen untuk bermaaf-maafan, halal bihalal. Jadi bermaaf-maafan itu tak mesti di hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Kapan saja jumpa bersalaman, maka itu mempunyai keberkahan yang sangat besar. Habis sholat, jumpa di jalan, dimanapun itu. Maka banyak istilah-istilah yang memiliki esensi atau makna yang sama. Kalau orang Minang menyebutnya maaf jo maaf, ya. Kalau istilah kita orang Indonesia halal bihalal. Orang Bugis menyebutnya mafas soro, dan ternyata itu sama. Intinya atau esensi daripada halal bihalal itu adalah bermaaf-maafan, minta halalnya dan lain sebagainya, terlebih sanak saudara, jiran tetangga. Lalu kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum Nabi tak pernah menyebutkan halal bihalal, tidak ada. Tapi Nabi menyebut dalam arti lingkup yang lebih luas, afsus salam bainakum, ya, bersalamanlah di antara kalian, ucapkan salam di antara kalian. Hadisnya sangat kuat, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan rawi a'la anil Barra bin Azib qala, dari Barra bin Azib. Barra bin Azib ini sahabat Nabi yang kalau jumpa Nabi dia minta nasihat. Jadi adab kita Pak, begitu kita jumpa dengan ulama-ulama kita, seperti itu adabnya seharusnya. Bukan numpang foto, ya. Boleh numpang foto boleh, tapi kita minta nasihat dulu. Karena sahabat-sahabat Nabi itu kalau jumpa Nabi langsung minta nasihat. Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah nasihati saya. Makanya salah satu sababul wurud hadis tentang marah itu karena ada seorang yang pemarah, sehari-harinya pemarah, jumpa siapa saja marah, jumpa orang tua marah, juga anak marah. Jadi ketika jumpa Nabi, ausini ya Rasulullah nasihati saya. Apa kata Nabi? La taghdab, kamu jangan juga marah. Ya, jadi Nabi itu menyampaikan satu hadis itu
sesuai dengan siapa yang datang bertanya kepada dia. Wah, kalau orang itu malas suka berbohong, Nabi katakan jangan suka bohong. Orang itu suka marah, la taghdab, jangan marah. Jadi Bara bin Azib ini kalau jumpa Nabi dia minta nasihat. Salah satunya hadis terkenal daripada Rasulullah SAW kepada Bara bin Azib ini adalah berwudu sebelum tidur, ya. Kalau tidur miring ke kanan dan seterusnya. Itu hadis diriwayatkan oleh Bara bin Azib ini. Apa kata Bara bin Azib? Dia berkata, qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaftariqa. Kata Nabi, dua orang Islam, tidak adalah dua orang Islam berjumpa dia, yaltaqiyani, mereka berjumpa. Dua orang Islam ini berjumpa, yatasafahani, kemudian mereka berjabat tangan. Yatasafahani illa ghufira lahumma, kecuali Allah akan ampunkan dosa di antara keduanya. Qabla ayyaftariqa, sebelum mereka berpisah. Bahkan sebelum tangan mereka berpisah, dosa di antara keduanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang di tempat kita orang enggan untuk bersalaman itu. Nah, kalaupun salaman tak serius. Saya sebetulnya tidak terlalu berkecil hati, tapi agak kurang. Ada orang yang hanya sekedar bersalaman, tempel ujung aja. Tak ada ghirohnya itu. Kalau bersalaman itu ya bagaimana dalam salaman itu berjabat tangan erat, ada nilai ukhuwah, ada nilai ghiroh, semangat kita orang Islam. Salaman saja orang Islam itu semangat. Bagaimana kita disuruh membela Palestina yang hari ini dibom oleh Israel, gencatan senjata yang tak jelas arahnya, beterbangan mayat, beterbangan potongan-potongan jasad dibom, beterbangan. Kita bersalaman saja kita tak semangat. Bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan? Jadi dalam berjabat tangan itu, kata Nabi SAW, ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara keduanya. Jadi dosa kita kepada Allah, mungkin kita tak salat, atau salat zuhur, tak salat subuh, kita dosa. Lalu kemudian kita bertobat, ya Allah ampunkan dosa saya ya Allah. Lalu kita bertobat dengan taubatan nasuha. Allah dengar doa kita. Allah dengar doa kita, Allah kabulkan, Allah maafkan segala kesalahan kita. Tapi kalau dosa saya dengan Ustaz Anwar itu tidak hilang hanya dengan jumpa di jalan, tidak hilang. Dia mesti ada itikat salam-salaman. Dan momen itu sering kita laksanakan di momen Lebaran inilah dia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bersalaman di antara kita dua orang Islam, tentu dalam batasan-batasan tertentu. Jangan bersalaman dengan sesuatu yang bukan mahram, yang tidak boleh untuk kita salami. Tentu dalam batasan-batasan yang tertentu pula. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salaman yang sifatnya menggugurkan dosa, dosa yang sifatnya tidak merugikan. Artinya menggunjing, ngomongin orang, ngomong dari belakang, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku bagi dosa-dosa yang sifatnya merugikan. Contoh, kita bertetangga, saya sering ambil mangganya Ustaz Anwar. Mencuri. Saya curi mangganya. Lalu kemudian di momentum Lebaran atau saat saya bersalaman, saya hanya bersalaman saja, maka dosa saya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan dosa mencuri mangga. Kenapa? Mencuri itu merugikan. Jadi adabnya bagaimana? Kalau yang sifatnya merugikan, entah barangnya terambil, terpukul dan lain sebagainya, maka dalam bersalaman itu mesti ada akad yang kita ucapkan. Contoh, Ustaz minta halal, kemarin saya ambil mangganya. Kalau Ustadz minta ganti, saya ganti. Kalau Ustadz minta bayar, saya bayar. Kalau Ustadz minta mangga yang baru, saya carikan di pasar. Kata beliau, ya udahlah, tidak apa-apa itu. Berarti selesai dosa saya. Tapi kalau beliau tidak rela, oh itu mangga kesayangan saya minta mangga yang serupa, cari di pasar. Saya mesti carikan di pasar untuk menebus dosa saya tadi. Baru diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dosa kalau sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah itu lain cerita tadi. Tak salat saya lalu saya mohon ampun kepada Allah, Allah terima taubat saya dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa saya diampunkan kepada Allah.
Tapi kalau dosa saya kepada Ustaz Anwar, maka beliau mesti memaafkan saya, baru kemudian Allah maafkan kesalahan saya. Kalau ternyata beliau minta bayar, saya harus bayar. Minta ganti, saya harus ganti. Tapi syukur-syukur alhamdulillah beliau halalkan. Tidak apa-apa lah itu Ustaz, sedikit aja, mangga aja pun amat ikhlas. Berarti pahala bagi dia. Nah, maka dari itu kita mesti ikut tradisi-tradisi yang bagus dalam masyarakat kita, Pak. Contoh, saya tidak terlalu familiar dengan orang Batak, orang Madura dan sebagainya. Tapi saya sangat familiar dengan orang Jawa, dengan sungkemannya. Saya melihat beberapa, termasuklah nenek saya, kalau dia bersungkeman, maka dia akan menyampaikan dalam bahasa Jawanya, mohon maaf kesalahan saya selama ini belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi suami yang baik, mohon maaf juga. Pokoknya segala kesalahan-kesalahan yang dia ingat diungkapkan. Maka itu sangat lama. Dan ini bagus. Maka yang seperti ini mesti dipertahankan. Tradisi kita yang hanya kita miliki mesti kita budayakan, kita pertahankan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sudah minta maaf di momentum lebaran ini, minta maaf kita, atau tidak momentum lebaran, jumpa orang kita minta maaf atas segala kesalahan, bukan pula kesalahan yang merugikan dia. Kalau itu pun merugikan dia, kita siap untuk menggantinya dengan yang baru atau apa segala macam syarat-syarat dari dia. Ini kesalahan karena kita mengumpat, menjelekkan dan lain sebagainya, lalu kemudian kita minta maaf. Kasusnya bagaimana? Dia tidak mau memaafkan. Kan ada tuh, sampai hari kiamat tak akan saya maafkan dia. Itu bahaya itu. Gara-gara dia masuk surga, kita gara-gara dia dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari itu, minta maaf sama dia. Kadang terucap Pak di antara kita, oh itu sampai hari kiamat tak akan saya maafkan itu. Tak akan saya ampunkan dosanya. Lalu bagaimana kasusnya dengan ini? Maka kita orang yang berilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sediakan surga yang luas, surga itu seluas langit dan bumi. Dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kategori orang yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi ini Allah tentukan kriterianya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, golongan pertama yang Allah siapkan di surga yang seluasnya langit dan bumi itu tadi, alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang berinfak di kala senang, wad dharra, di kala susah. Di kala senang mereka bersedekah, di kala susah mereka pun berinfak. Wal ghaiza, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Mereka yang bisa menahan amarah, Allah tempatkan mereka di surga seluas langit dan bumi. Dan poin terakhir ini untuk kita semuanya. Poin terakhir itu adalah wal 'afina 'anil nas, mereka yang mau memberi maaf kepada orang lain. Nah, apa gunanya kita menahan amarah kita lalu kemudian kita tidak memberikan maaf? Tidak akan saya maafkan, mohon maaf, saya tidak akan memaafkan. Maka akan menjadi penyakit dalam hati kita. Kita tinggal memilih dia menjadi penyakit di dalam hati kita, dongkol kita, tapi kita tak mau memaafkan kesalahan dia, atau kita menukarkan kemarahan kita ini, kesakitan hati kita ini tadi, kita tukar dengan jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah siapkan surga yang seluas langit dan bumi. Allah siapkan bagi mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita tahan itu, saya tak maafkan Pak Haji, tapi saya tak dapat surga. Tapi saya tukar kemarahan saya dengan surga. Ya udah, saya maafkan. Kenapa? Saya tukar kemarahan saya, tidak mau memaafkan kesalahan. Saya tukar dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kita adalah memaafkan orang lain. Kita maafkan orang lain, ada surga yang Allah janjikan untuk kita. Kalau kita tahan itu, tidak mau memaafkan orang lain, hati kita sakit, badan kita sakit, pikiran kita stres, surga tidak dapat kita. Nah, maka tidak ada pilihan kecuali kita wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain.
Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu halal bihalal tadi. Selanjutnya, secara umum halal bihalal itu adalah untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim. Tapi mesti kita paham, selama ini tradisi yang kita bangun, silaturahim yang kita bangun adalah mempererat hubungan yang sudah terbina dari dulunya. Lalu kita menyebutnya dengan silaturahim, ternyata bukan itu makna silaturahmi seperti yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? An Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As, gubernur Mesir yang pernah satu ketika tidak berbuat adil kepada seorang Yahudi, rumahnya digusur untuk dibangunkan sebuah istana, kantor. Lalu kemudian dia merasa tidak mendapatkan keadilan, dia menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ditulis, wahai pemimpin orang Islam Umar bin Khattab, saya seorang Yahudi, saya tidak mendapatkan keadilan di Mesir. Nama gubernur kami Amr bin As. Kirim. Lalu kemudian Umar bin Khattab membalas surat itu dengan sebuah goresan pedang di sebuah tulang unta dengan goresan yang sangat lurus. Hanya melihat goresan tulang, goresan pedang di atas tulang lurus, Amr bin As membatalkan untuk menggusur rumah orang Yahudi tadi. Umar tak perlu berkata apa-apa, hanya dengan goresan pedang di tulang lurus, artinya berbuat adil lah kamu, tanpa tebang pilih siapa dia, adil. Maka luar biasa, Umar bin Khattab itu dikagumi cara kepemimpinannya, luar biasa bertanggung jawab. Maka salah total kalau ada orang hari ini yang menyamakan kepemimpinannya dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah. Oh, ini bapak itu seperti Umar bin Khattab. Oh, salah. Umar bin Khattab pernah dalam satu statementnya berkata, seandainya ada unta di bawah wilayah kekuasaan saya, di bawah pemerintahan saya, unta itu berjalan lalu kemudian tergelincir, dia jatuh dia, maka saya bertanggung jawab karena unta itu tergelincir. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, saya tak mampu memberikan jalan yang baik untuk unta. Itu Umar bin Khattab. Jangankan manusia, unta saja diperhatikan jalannya. Nah, itu Umar bin Khattab. Nah, maka kalau kita hari ini jalan lubang-lubang, lalu kalau ada pemimpin kita mengaku seperti Umar bin Khattab, maka itu statement yang sangat menyakitkan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Laisal wasil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil makafi. Silaturahmi itu bukan kunjung mengunjung kepada orang-orang yang dekat. Walakinnal wasil, akan tetapi silaturahmi yang sesungguhnya itu, kata Nabi, idza qata'at rahimahu wa salaha. Silaturahmi yang sesungguhnya itu adalah orang yang hubungannya terputus gara-gara ayam, terputus hubungannya gara-gara anak, terputus hubungannya gara-gara sesuatu dan lain hal, rahimahu wa salaha, lalu kemudian mereka menyambung silaturahmi. Itu itulah makna silaturahmi yang sesungguhnya. Kita tak berteguran lalu kita berbaikan di momentum lebaran halal bihalal ini, berbaikan, maka itu silaturahmi. Nah, tapi kalau kunjung-kunjung kita tidak ada masalah di antara kita, maka itu silaturahmi juga, tapi bukan silaturahmi yang dimaksudkan oleh Nabi yang paling afdal. Silaturahmi yang paling afdal itu adalah alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha, orang yang tali silaturahimnya terputus, tak lama tak berteguran, lama tak bersalaman, lalu kemudian dia baikan, itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Lalu kemudian Nabi SAW katakan, ini mengancam bagi orang yang memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, tak berteguran karena satu lain hal. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal,
Tidak halal berarti haram. La yahillu li muslimin, haram bagi orang Islam. Apa yang haram? Ayyahjura akhahu, mendiamkan saudaranya. Haram mendiamkan saudaranya. Berapa lama? Fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Berkelahi tak bertegur sapa, berbeda pendapat 1 hari boleh. 2 hari masih tak berteguran, tak bersalaman, tidak apa-apa. 3 hari masih tak berteguran, nengok di jalan tak mau jumpa, tidak apa-apa. Nah, tapi hari keempatnya sudah haram, artinya dosa. La yahillu li muslimin, haram bagi orang Islam ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, mendiamkan, mengacuhkan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, ketika mereka berjumpa di jalan, di masjid, di pasar, di komplek, di tempat kerja. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu nengok kanan, yang satu nengok kiri gitu deh. Yang satu mengacuhkan, yang satu mengacuhkan, tak saling berteguran, tak saling tengok-tengok. Kalau bertengok pun wajahnya tidak bagus. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, kita mencari wa khairuhuma, yang paling baik di antara 2 orang yang tak bertegur sapa ini tadi, ayyabda'u bisalam, mereka yang berani memulai untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata setelah itu, maaf ya kesalahan saya kemarin. Oh enggak akan saya maafkan. Jumpa lagi. Oh enggak. Ya udah, kita terus berusaha sampai dia mau memaafkan kesalahan kita. Jadi, kalau dia paham, maka dia akan amalkan Al Imran 134 tadi. Wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, Allah siapkan surga seluas langit dan di bumi. Seluas langit dan bumi disiapkan bagi 4 orang. Unfikuna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau tak bertegur sapa, kasusnya sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun? Di tempat kita banyak itu, Pak. Bertahun-tahun tak bertegur sapa. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abu Khirasin As-Sulami, dari Abu Khiras As-Sulami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanatan, siapa yang mendiamkan saudaranya, siapa yang tak bertegur sapa dengan saudaranya sanatan 1 tahun atau lebih daripada 1 tahun, fahuwa kasabkidanihi, maka sama juga dia dengan membunuhnya. Maka jangan sampai kita berdiam-diam, tak mau bertegur sapa di antara kita hanya karena gara-gara hal-hal yang kecil. Kadang Pak, di tempat kita ini ya, alhamdulillah kita ini di komplek warga kita rukun damai. Di tempat lain, masjid dekat-dekat, bukan karena kaya-kaya, bukan, karena berbeda pendapat, tak cocok pengurusnya, akhirnya dia buat masjid baru. Akhirnya beban mendirikan masjid itu bukan berarti makin banyak masjid makin bagus, enggak. Tanggung jawab untuk mengimarahkannya siapa? Kalau jamaahnya itu juga dibagi 2. Akhirnya di sana Jumatnya tidak ada. Kenapa? Ya, jamaah pada kesini semua, sementara itu masjid. Nah, maka kita mengalah untuk menang, untuk kemaslahatan itu jauh lebih baik. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat tali silaturahim? Manfaat silaturahim itu sendiri sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba, siapa yang senang, kata Nabi, ayyubsata lahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya. Siapa yang ingin rezekinya Allah lapangkan, Allah mudahkan, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah panjangkan umurnya. Siapa yang ingin panjang umur, siapa yang ingin murah rezeki, kata Nabi SAW, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan atau menjalin tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ketika kita datang ke rumah petani rambutan, gitu kan, rasanya mustahil kita kalau tidak mencicip buah rambutan, gitu kan. Maka itu manfaat daripada silaturahim banyak sekali. Dalam bertamu kita mesti punya adab. Banyak orang yang hari ini bertamu tak punya adab,
mengintip-ngintip, mengintai-ngintai, itu tak boleh dalam Islam. Ketuk 3 kali tak ada jawaban, pulang. Kita tidak, kadang-kadang di jendela kita intip. Entah orang sedang berbuat apa. Kan hak orang untuk tidak menerima tamu itu hak orang. Sama dengan berhutang. Saya datang kepada Ustadz Anwar, Ustadz minjam duit. Hak Ustadz Anwar untuk tidak meminjamkan saya, dan dia tidak berdosa kalau dia tak minjamkan saya uang. Karena itu hak dia. Kita bertamu, dia tak mau terima tamu, itu hak dia. Kita mesti punya adab. Entah apa dilakukannya di dalam, tak ada hak kita di situ untuk mengetahuinya dan menyebarluaskan, mengintip-ngintip apa segala macam. Ketuk 3 kali. Assalamualaikum, tak ada jawaban. Tunggu agak 2-3 menit. Assalamualaikum 3 kali, diajarkan oleh Rasulullah. Balik, berarti orang tidak ingin menerima kita atau orang tak ada dalam. Itu adab kita dalam bertamu. Kalaupun kita diterima masuk dalam rangka halal bihalal atau kunjung mengunjung atau maaf bermaafan ini, maka adab kita bertamu pun diatur dalam Islam. Maka Islam ini agama yang sangat kompleks, lengkap, paket lengkap, semua diatur. Mulai dari tidur sampai kita tidur kembali, ya. Bangun tidur sampai tidur kembali, semua ya diatur dalam Islam. Dalam hal bertamu, udkhulul buyutan nas a'ma wakhruj minha abkam. Masuk kalian ke dalam rumah orang a'ma, buta kan mata, wakhruj minha abkam, kalau keluar bisu kalian. Apa artinya? Masuk ke rumah orang ketika bertamu, mata jangan jelalatan, tengok sana. Itu sudah kena adab kita itu. Tunduk kan, bila perlu tengok sekali-sekali saja. Sampai ke ujung-ujung tengok semua. Kalau di kampung-kampung Pak nengok kamar kita dia. Mau nengok kita nih, apalagi kita nih orang baru, katakanlah pekerjaan baru apa yang ada dalam rumah itu, penasaran ya. Sampai ke dapur tengok, oh cantik nih kalian ya. Kamar, oh bagus kamarnya. Sampai segitu Pak, itu sudah melanggar adab. Kena adab kita. Udkhulul buyutan nas a'ma, masuk rumah orang butakan mata. Tak ada hak kita mengomentari rumah tangga orang. Oh, piringnya belum dicuci. Oh, anaknya ingusnya belepotan. Oh, anaknya. Tidak ada hak kita. Mau setebal ini debu dalam rumah orang, tidak ada hak kita mengomentarinya. Mau koyak macam mana pun gordennya, tak ada hak kita mengomentari. Itu rumah tangga orang. Buta, seolah-olah kita tidak melihat apa-apa. Wa khruj minha abkam, kalau keluar bisu. Artinya jangan diceritakan sampai kemana-mana. Nah, bisukan mulut, jangan ceritakan. Itu adab kita kalau bertamu ke rumah orang. Terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulukan adab kita ketika kita bersilaturahim, insyaallah Allah akan meridhai kita. Jangan berlama-lama, itu adab bertamu. Jangan di waktu-waktu yang sempit seperti maghrib ke isya, orang butuh makan, orang istirahat, maka kita mesti beradab. Jangan lama-lama. Tidak boleh. Orang mengusir kita tak mungkin. Tapi Islam tegas, kalau orang dah bertamu lewat 3 hari boleh usir. Itu 3 hari dia di rumah kita bertamu tak pulang-pulang. Lalu kemudian terima jamuan. Apa yang dihidangkan itu sajalah. Kullu zakatin, kullu syai'in zakatin wa zakatul baitud diyafah. Semua ada zakatnya. Dan zakatnya rumah adalah menjamu tamu. Dan tamu yang dijamu tak boleh protes. Apapun yang dihidangkan berarti itu takdir kita. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati tanpa memprotes. Kok masa air putih, kok ini, kok ini, kok ini. Nah, berarti apa yang dihidangkan oleh tamu itulah rezeki kita. Kita nikmati tanpa harus kita mencemooh dan lain sebagainya. Mungkin itulah sekilas tentang halal bihalal. Yang mesti kita pahami adalah esensi daripada halal bihalal itu adalah bermaaf-maafan di antara kita. Karena dosa kita kepada Allah kita bisa minta ampun, tapi dosa kita kepada sesama manusia mesti kita mohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Minallah musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tad.
Ya. Eh, Kan boleh tadi kan katanya di luar tema pun tidak apa-apa ya Ustaz ya. Nah. Oh satu tema. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana kita buat kita buat muslim di Islam gimana? Jadi paginya orang Islam kita kumpulkan. Mengundang orang Kristiani tidak ada masalah, tidak masalah. Karena dosa kita bukan kepada orang Islam saja, dosa kita kepada siapapun dan tidak mesti di Muslim lebaran kan begitu. Nah, kalau kita undang kita mengundang mereka itu tidak ada hal. Yang menjadi hal adalah ketika mereka mengundang kita, kan begitu. Kalau kita mengundang mereka, datanglah ke rumah, jalan-jalan. Nah, itu bagian daripada syiar. Bagian daripada syiar kita. Oh ternyata orang Islam itu baik. Yang menjadi hal adalah ketika mereka mengundang kita dalam hari raya mereka. Tetap boleh kita menghadiri undangannya selama tidak ada ritual. Kita tidak mengikuti ritual. Kalau hanya sekedar mereka datang atau mereka mengundang kita di hari raya Natal mereka, kita makan dengan makanan yang halal yang mereka beli di rumah-rumah makan yang kita percaya orang Islam, lalu kemudian kita tidak mengikuti ritual-ritual dimohon berdiri untuk menghormatinya, itu ritual, jadi tidak boleh. Jadi kita mengundang mereka tidak ada hal, yang menjadi hal adalah ketika mereka mengundang kita dalam tanda petik ya. Boleh tidak masalah, itu syiar Islam. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, terkait silaturahmi ini kan kalau kita di kampung kan berkumpul dengan sanak saudara family. Nah, jadi yang bersalam-salaman tadi itu mungkin boleh diperjelas lagi ke kami Ustaz, mungkin yang fakir ilmu terkait dengan yang muhrim nih Ustaz. Contoh kalau dengan mertua kita kan bersalaman, boleh muhrim kita. Dengan adiknya mertua gimana Ustaz? Terus kalau dengan sepupu kita, sepupu yang adik beradik dengan ayah kita yang boleh atau gimana Ustaz? Yang definisi muhrim itu boleh diulang lagi Ustaz? Mahram itu adalah sesuatu yang haram. Itu secara sederhana aja, tak perlu kita, oh ini sepupu saya, boleh tak kita nikah? Gitu. Jadi bahasa besarnya mahram, bukan muhrim ya. Muhrim itu orang yang berihram. Pak Haji naik haji, pergi umroh atau haji kemarin lalu memakai pakaian ihram, dia berniat ihram. Saya berniat haji, saya berniat umroh, itu dia ihram. Orang yang ihram disebut muhrim. Muhrim, mahram beda, sangat jauh. Muhrim orang yang memakai pakaian ihram atau orang yang berniat ihram. Orang yang sedang berhaji berumrah memakai pakaian ihram berniat ihram, muhrim namanya. Orang yang haram dinikahi itu mahram. Mahram itulah yang boleh bersentuh tangan. Yang artinya kalau dalam secara fikih tak batal wudu. Begitulah cara fikih ya. Tapi kita mesti paham bahwasanya Nabi SAW katakan lebih baik kita memegang bara api atau ditusukkan besi panas kalau kita bersentuhan kepada yang bukan mahram. Dan itu penjabarannya masih sangat luas. Di antara para imam pun masih berbeda pendapat. Kalau kepada yang gadis-gadis yang cantik maka itu dibuat tak boleh. Tapi kepada yang dah tua renta apa segala macam maka para ulama pun berbeda pendapat. Sekarang kita bahas tentang mahram itu. Kepada siapa kami boleh bersalaman? Kita secara garis besar dia agak sulit merincikan itu. Ayah, ibu, adik ibu, laki-laki atau perempuan itu kan mahram tuh. Anak perempuan kita naik ke atas dan seterusnya. Sementara sepupu itu bukan mahram. Sepupu boleh nikah, baik itu adik-beradik ayahnya atau adik ibunya. Yang namanya sepupu boleh nikah. Dan itu sedikit masyarakat yang paham. Sepupu masa boleh nikah? Nah, masyarakat pada umumnya tak paham itu. Sepupu ya tak boleh nikah. Oh ini tak boleh nikah nih, wali dia dengan ini. Jadi kita kaji itu secara mendetail siapa yang disebut dengan mahram itu. Kalau kita laki-laki
Maka mahram kita yang tak boleh kita nikahi anak kita. Ya, anak kita tak boleh, keponakan kita, itu mahram kita itu, keponakan kita. Sementara bibi kita itu mahram kita yang perempuan. Semua yang perempuan dari jalur ayah, maka itu mahram kita. Nenek, adik ayah, itu bibi kita berarti kan, kakak ayah, itu mahram itu. Nah, di jalur ibu begitu juga, jadi jalur ayah mau jalur ibu. Sementara sepupu dia dah lain ayah, dah lain emak dia. Nah, maka itu bukan mahram lagi. Nah, dia boleh menikah, tapi kita dikunci dengan adat yang semarga, sesuku, itu dilarang. Kenapa? Darahnya masih sama, walaupun dia bukan mahram, tapi ada kaitan darah, nanti kemungkinan anaknya cacat apa segala macam itu dijaga oleh adat. Tapi sekali lagi, jangan mengadatkan, mensyariatkan adat. Jangan gara-gara itu tak boleh. Nah, itu adat. Jadi lebih kurang seperti itulah ya. Jadi kita mesti paham siapa yang tak boleh kita nikahi itu mahram. Boleh kita bersalaman. Nah, tapi kalau sepupu banyak dikerinci, banyak nikah orang sepupu nikah. Nah, itu dia. Jadi itu nanti ada dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya berapa. Jangan kamu menikah dengan, kalau mertua meskipun dah jadi mantan, mohon maaf, cerai kita dengan istri kita, mertua kita kan jadi mantan mertua, itu tetap mahram kita itu. Tapi orang di hari ini tak paham dia. Oh, kamu sudah cerai dengan anak saya, tak boleh. Nah, meskipun mantan mertua, dia tetap mahram kita. Mahram apa namanya? Dalam ikidah apa namanya? Istilah fikih itu disebut dengan mahram lil akad. Mahram karena ada ikatan. Itulah dahsyatnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku nikahkan engkau. Itu dahsyatnya kalimat itu, sehingga orang lain menjadi mahram karena akad. Mahram lin nasab, mahram lil akad. Mahram karena hubungan darah nasab. Ada mahram lil akad, diikat karena lafaz asyhadu an la ilaha illallah, aku nikahkan engkau dengan anak itu. Itu. Nah, jelas. Ada lagi? Pas ya, pas waktu kita. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.